pagi, Pak. Ya, senang sekali Bapak berjumpa dengan kalian hari ini ya. Sama-sama, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin meminta Fauzia untuk memimpin kita. Oke, Fauzia silakan. Baiklah teman-teman, pada pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih ya Fauzia. Ya, baik. Anak-anak, saya mau ngecek kehadiran kita hari ini dulu ya. Semuanya hadir? Hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Oke, baik. Baik, itu menandakan bahwa kalian sangat rajin ya, sangat rajin untuk setiap hari datang ke sekolah. Yang perlu anak-anak ingat, ada yang belum makan pagi tadi? Tidak ada ya? Saya sarapan bubur, Pak. Saya Bapak belum sarapan. Iya, baik. Kalau ada yang belum sarapan, ini yang terakhir ya, terakhir kali untuk tidak sarapan ke sekolah. Karena kalau tidak sarapan, maka nanti akan sakit. Bisa kena penyakit MAH ya anak-anak ya. Baik. Agar terlihat rapi dan segar di sekolah, anak-anak juga harus memperhatikan pakaiannya. Datang sekolah harus mandi dulu, menggunakan pakaian yang bersih ya. Jangan menggunakan pakaian yang kusam, yang kotor seperti yang sudah dipakai pada kemarin ya. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, sekarang kita memulai pembelajaran. Ini pembelajaran ada hubungannya dengan pembelajaran kali lalu ya anak-anak ya. Masih tentang sifat-sifat cahaya ya. Baik anak-anak, mungkin masih ada yang ingat sifat-sifat cahaya yang sudah kita belajarkan kali lalu. Ayo, yang bisa, ayo. Ayo, semangat pagi-pagi, ayo anak-anak. Ayo, Jaya, sifat-sifat cahaya yang Jaya ingat, ayo. Ayo, yang lain, Christine. Ya, Pak. Merambat lurus, Pak. Ya, Pak. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Dewi. Ayo, tepuk tangan untuk Dewi. Mantap ya. Pulang ke rumah ini urus belajar. Nah, tidak main game ya. Jangan urus main game ya. Oke, baik anak-anak itu karena kalau sering main game akan merusak mata. Baik anak-anak, ada sifat-sifat cahaya yang sudah kita belajar kali lalu itu tentang dapat dibiaskan ya, sifatnya bisa dibiaskan, kemudian bisa menembus benda bening ya. Kalau kita melihat dari dalam rumah keluar lewat kaca pasti akan bisa melihat pohon yang ada di luar ya kan. Oke, itu berarti menembus benda bening. Kemudian ada cahaya dapat diuraikan, misalnya terjadinya pelangi. Kemudian dapat merambat lurus seperti yang Dewi sampaikan tadi ya. Kemudian ada sifatnya cahaya dapat dipantulkan, misalnya kita di depan cermin atau memancarkan sentir di depan cermin, pasti cahayanya akan pantul. Baik anak-anak, hari ini tema hari ini kita mau belajar tentang pahlawan ya. Pahlawan, kita sudah masuk di subtema kedua ini tentang pahlawanku, aku bangga padamu. Namun anak-anak, materi yang mau kita belajar saat ini ada dua sebenarnya anak-anak, yaitu tentang teks non-fiksi. Kemudian kita mau belajar tentang, sama-sama belajar ya, kita mau belajar tentang sifat-sifat cahaya dan yang berkaitan dengan indera penglihatan. Ya, baik anak-anak, awalnya kita mau belajar tentang teks non-fiksi. Apa tuh teks non-fiksi? Nanti kita sama-sama lihat dan nanti akan Pak
tayangkan di depan tembok dengan proyektor teks non fiksi ya tentang bacaan, sebuah bacaan. Oke, baik anak-anak, sekarang Bapak tayangkan di depan ya. Iya. Setelah kita Ya, sudah bisa melihat? Sudah ya? Sudah Bapak, sudah Ya. Bapak. Sudah kelihatan Bapak. Saya minta Jaya, ayo Jaya untuk membaca dengan suara yang nyaring ya, supaya ada anak-anak yang lain, teman-teman yang lain bisa mendengarnya dengan baik. Ayo Jaya, coba baca teks yang ada di depan. Baik Bapak. Nyi Ageng Serang, Panglima Perang Wanita dari Tanah Jawa. Nyi Ageng Serang, Panglima Perang Wanita dari Tanah Jawa. Nyi Ageng Serang bernama asli Raden Ajeng Kustia Wulaningsi Ratno Edi. Lahir di Serang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1762. Beliau adalah putri bungsu dari Bupati Serang, Penembahan Natapraja yang menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram, tepatnya di Serang yang sekarang wilayah perbatasan Purwodadi Sragen. Selesai Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Jaya yang sudah membacanya dengan baik. Ayo tepuk tangan. Iya, baik. Terima kasih ya Jaya. Baik anak-anak. Ya, baik. Setelah mendengar teks bacaan yang dibacakan oleh Jaya dengan baik sekali, Bapak mau dengar apakah kalian mendengar bacaan yang dibaca oleh Jaya ya? Bapak mau tanya. Baik anak-anak, dari bacaan yang dibaca oleh Jaya, apa yang kamu dengar isi dari bacaannya itu tadi? Atau apa yang kamu dengar? Ya, silakan. Ayo coba Adi. Coba Adi, ayo. Ayo Adi. Pak, saya Pak. Ya, Christine, ayo coba Christine. Nyi Ageng dia itu Panglima Perang Wanita dari Tanah Jawa. Iya, tepuk tangan untuk Christine. Oke, bagus ya. Oke, Saya yang lain, Bapak, ayo yang saya lain. Bapak. Ya, Saya silakan. Bapak. Itu Nyi Ageng Serang itu cantik Bapak. Iya, bagus, cantik ya. Yang lain. Kalau laki-laki Saya Pak. Ya. Ya. Oke, Ya, Pak. baik. Silakan. Fauzia. Bapak saya mau jawab Pak. Fauzia ngomong aja, Erika langsung aja ngomong. Nyi Ageng Serang itu ayahnya udah nggak ada Pak, udah meninggal. Nyi Ageng Serang itu anaknya Bapak Bupati Pak. Oh, anaknya Bupati ya dia ya. Soalnya di bacaan aku nggak ada, jadi aku nggak tahu. Ya, baik anak-anak, setelah mendengar dan membaca dan mendengar bacaan tentang teks non fiksi tadi tentang pahlawan Nyi Ageng Serang, jadi tugas yang berikutnya untuk anak-anak bukan hanya mendengar, tetapi anak-anak mengembangkannya dalam buku kalian masing-masing ya, menulis, kalian kembangkan ya, bisa kalian kembangkan dengan
tentang Nyi Ageng Serang tadi bisa kalian kembangkan dengan pantun, silakan ya. Dengan cerpen, silakan ya. Dengan apa saja ya, tergantung dari kemampuan kalian ya. Kalau dengan cerpen bisa dengan bahasa yang sederhana, bahasa kalian masing-masing ya anak-anak ya, bisa. Bisa? Siap, Pak. Iya, bagus sekali. Oke, baik anak-anakku. Eh, selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam karena kita ini ada 12 orang, ada 3 laki-laki. Jadi Bapak mau bagi 3 kelompok. Bagi 3 kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 orang ya. Ada berapa orang Fauzia? Kalau bagi dari 12 orang. Ada 4, Pak. Iya, bagus. Matematikanya bagus ya. Baik anak-anak, ya dari 12 dibagi 3 kelompok dapat 4 orang. Ya baik anak-anak, kelompok 1 karena laki-lakinya ada 3, kelompok 1 Jaya, kelompok 2 Abang, kelompok 3 Adi, kelompok 1 Jumira, Erika, Dewi, kelompok 2 Liza, Darmi, Erni, kelompok Siap Bapak, siap. Adi, Christine, Fauzia, Elfrida, ya. Baik anak-anakku sekalian, ini Bapak akan bagikan kepada kalian LKPD, lembar kegiatan peserta didik yang kalian kerjakan sebentar ya. Ya, sebentar Bapak akan memberi kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan. Di situ nanti ada langkah-langkahnya ya, anak-anak ya. Ya, baik. Ya, Pak. Oke, baik. Baik anak-anak, sekarang kita mau belajar tentang tadi kalian sudah menyampaikan ada sifat-sifat dari Nyi Ageng Serang tadi. Ya, dia orangnya baik, kemudian berani, ya kan? Bukan hanya manusia yang punya sifat-sifat anak-anak. Cahaya juga punya sifat-sifat, ya. Cahaya punya sifat-sifat, ya. Baik anak-anak, jadi sekarang Bapak akan menampilkan video, nanti kalian bisa menyimak videonya, melihat videonya, kemudian saya akan tanyakan nanti apa isi videonya ya. Oke, apa isi videonya kalian bisa sambil menonton, sambil menulis pada buku kalian masing-masing. Oke, sekarang melihat video. Sudah tampak anak-anak? Belum, Bu. Pak. Lagi, Pak. Lagi. Udah, Pak, udah. Sudah? Ya. Baik anak-anak. Capek sih, Erna makin sukses lagi. Iya, Ki. Belum selesai lagi. Mana sudah malam lagi, Im. Gak apa-apa, kita kerjaan soalnya sampai malam. Yang penting, besok kita tidak kena setrap oleh Bu Guru. Sih, tidak mau. Ih, aku juga tidak mau, Im. Ya sudah, lanjutkan aja soal berikutnya. Ya, mati lampu. Gimana pulangnya, Im? Tenang saja, Syah. Kan ada aku. Ayo, Kasya, lihat tuh. Walaupun mati lampu, ada cahaya masuk lewat kaca jendela. Kok bisa, Syah? Ya iyalah, Ti. Cahaya itu bisa menembus kaca. Makanya, ruangan ini jadi agak terang. Berarti, cahaya itu bisa menembus semua benda bening seperti kaca, ya, Syah? Iya, Ti. Kamu benar. Kalau tidak salah, itu sifat cahaya sih ya. Terus kalau sifat yang lainnya, kamu tahu tidak? Tumben kamu pintar, Im. Iya, itu memang sifat cahaya.
Tapi ada lagi loh sifat-sifat lainnya. Sebentar, aku ingat-ingat dulu ya. Oh ya, sifat cahaya, cahaya dapat merambat lurus. Lalu cahaya juga dapat dibiaskan bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Lalu satu lagi apa ya? Satu lagi, cahaya itu dapat merambat pada ruang hampa udara. Betul kan, Syah? Iya, benar nih. Im. Kenapa ya? Ikan di toples itu akan lebih besar dari aslinya. Aku juga tidak tahu, Syah. Bagaimana? Kita tanya saja ke Profesor Hologram. Boleh? Ya, baik anak-anak sudah melihat ya? Sudah melihat videonya ya? Drama singkatnya ya? Oke. Baik, anak-anakku sekalian, saya mau seperti yang saya janjikan di awal tadi, saya mau mengecek apakah kamu konsentrasi tidak menyaksikan atau menonton film pendek itu. Baik, saya minta, ayo siapa? Elfrida? Saya dulu, Ayo, Bapak. Jaya. Oh, Elfrida dulu, sebelum Jaya. Ayo, Elfrida dulu. Ya, Pak. Tonton ya. Kalau malam kan gelap, jadi Pak dihidupkan lampu, terang ada cahayanya, Pak. Iya, kalau malam kita harus butuh cahaya karena kita bisa melihat sesuatu itu kalau ada cahaya. Bagus, ya bagus. Ayo, Jaya, ayo Jaya ini aktif sekali. Ayo, seperti Jaya. Ayo coba. Baik Bapak, saya tangkap tadi dari videonya ada cahaya yang masuk lewat kaca Bapak. Iya, cahaya masuk lewat kaca. Oke, itu anak-anak itu cahaya masuk lewat kaca. Kaca itu benda apa? Benda yang bagaimana? Iya, Bening, Pak. bening. Berarti cahaya itu bisa menembus benda Bening. Oke, baik sekali. Erika, ayo Erika. Apa yang Erika lihat atau saksikan di film tadi? Ayo. Saya lihat tadi di video, kalau ikan dimasukin akuarium, tampaknya lebih besar, Bapak. Iya, tampaknya lebih besar. Ya. Sudah tahu mengapa sampai tampaknya lebih besar? Enggak, Pak. Belum tahu? Belum. Kenapa, Bapak? Oke. Lebih besar? Ya, kalau belum tahu supaya memperjelas pengetahuan kalian, supaya kamu lebih banyak tahu, saksikan video sekarang ya. Ada Bapak kasih kuncinya bagaimana supaya kalian bisa tahu sifat-sifat cahaya itu. Oke? Ya. Sudah lihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat yang harus kita ketahui. Sifat cahaya yang pertama ialah cahaya berantak lurus. Hal ini memberikan perubahan pada manusia sehingga manusia menikmati sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah lampu senter dan lampu merah kendaraan bermotor. Sifat cahaya yang kedua ialah cahaya dapat dipantulkan. Ketika benda terkena cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Jenis pemantulan terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan balik. Ketika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin dan mengkilap, maka pemantulannya akan teratur. Sedangkan ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, kasar dan bergelombang, hasil pemantulannya akan jauh. Kemampuan cahaya dapat memberi manfaat pada manusia. Contohnya
ini. Contohnya adalah kaca. Kaca bening dapat ditembus oleh cahaya sehingga kita dapat melihat apa yang ada di balik jendela kaca. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiarkan. Cahaya akan dibiarkan atau digelapkan jika merambat melalui zat yang kerakatannya berbeda. Contohnya seperti udara dengan air. Ketika kita melihat pensil yang diletakkan di dalam gelas yang berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat basah. Contoh lainnya adalah ketika kita melihat ikan di kolam, maka ikan akan terlihat lebih besar dengan permukaan air daripada keberadaan yang sebenarnya. Sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya itu menjadi berbagai macam cahaya yang berwarna disebut dispersi cahaya. Cahaya matahari sebenarnya tersusun atas berbagai cahaya berwarna loh. Namun mata kita membuat cahaya matahari berwarna putih. Contoh dispersi cahaya adalah cahaya. Itu tadi sifat-sifat cahaya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dadah. Ya, baik anak-anak sudah melihat ya? Sudah melihat videonya ya? Ya. Sudah, Pak. Ya. Itu sudah dijelaskan oleh seseorang yang sangat cantik sekali. Baik, semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik ya, dengan supaya apa yang menjadi yang belum diketahui oleh Erika tadi bisa kita ketahui bersama ya. Baik anak-anak, tadi seperti pada pertanyaan dari Erika tadi bahwa dia belum paham mengapa di ikan di kolam di akuarium tadi itu terlihat lebih besar. Baik anak-anak, yang pertama sifat cahaya mengapa ikan bisa terlihat lebih kita bisa melihat ikan yang ada dalam kolam. Yang pertama itu karena akuarium itu beningnya, sifat benda beningnya sehingga kita bisa melihatnya. Itu yang pertama. Kemudian mengapa terlihat lebih besar? Itu karena sifatnya bahwa cahaya itu dapat dibiaskan sehingga dia terlihat lebih besar ya. Atau bisa juga kita melihat dengan supaya bisa melihat lebih besar sesuatu benda itu bisa menggunakan alat pembesar ya, alat pembesar itu ya. Misalnya kalau pada zaman dahulu atau arkeolog itu para arkeolog menggunakan lup. Itu pada zaman-zaman dahulu itu menggunakan lup. Lup itu anak-anak semacam yang kalian sebut sekarang. Oh Pak, ini Pak lensa ya. Yang depannya bulat kan, ada gagangnya ya kan. Nah, itu namanya lup ya anak-anak. Baik anak-anak. Jadi hari ini Bapak sudah bagi LKPD tadi bahwa supaya kalian mengerjakan LKPD itu, jadi yang kalian kerja di situ adalah kita bisa melihat sesuatu benda dari benda yang bening ya. Baik, Bapak akan sambil kalian lihat LKPD, Bapak juga tampil di depan menggunakan proyektor ini di depan tembok tentang langkah-langkah LKPD ya. Dan diharapkan kepada anak-anak supaya mengerjakan LKPD itu di dalam kelompok masing-masing ya, sambil diskusi dalam kelompok masing-masing. Kemudian anak-anak bisa sebentar menjelaskan di depan kelas ya, menyampaikan di depan kelas apa yang kalian buat hasil dari pekerjaan kalian ya.
Ya, itu ada LKPD di yang sudah dibagikan kepada setiap kelompok tadi anak-anak. Sekarang Bapak langsung membaca langkah-langkah ya, hanya untuk mengingatkan kalian saja ya, mengingat kalian supaya kalian mengerjakan sebentar sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Baik anak-anak, langkah yang pertama itu kalian mengisi, kan sudah Bapak beritahu pada pertemuan sebelum kemarin untuk membawa benda-benda atau bahan-bahan yang untuk kita kerja hari ini ya, ada kantong plastik ya, ada semua ya, setiap kelompok ada kan? Kemudian ada bawa air kan? Ya. Kemudian ada nanti ada tulisan-tulisan kecil ya, siap dengan kalian tulis apa saja, kemudian kalian buat dalam kertas kecil, siapkan untuk menjadi kegiatan kita hari ini. Baik anak-anak, langkah yang pertama itu isi kantong plastik dengan air, kemudian ikat kantong plastik. Yang ketiga, letakkan kertas berisi tulisan-tulisan kecil di bawah kantong plastik. Kemudian amati tulisan pada kertas tersebut, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari kantong plastik. Yang keenam, ulangi dengan kantong plastik berukuran lebih besar atau lebih kecil. Amati tulisan pada kertas tersebut, bandingkan hasilnya. Baik anak-anak, itu ada 8 langkah kamu harus kerja. Kemudian sebentar kamu harus membuat rangkuman ya, dari bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya, itu ada di LKPD masing-masing. Apa perbedaan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari kantong plastik? Kemudian yang kedua, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Buatlah kesimpulan ya, buat pada buku pekerjaan kalian masing-masing. Oke, baik anak-anak sekalian. Siapa? Sekarang kalian boleh kerja ya, mulai di dalam kelompok masing-masing. Ya, kurang lebih Bapak kasih waktu 10 menit ya. Udah selesai, untuk Pak. mengerjakannya. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Iya, ada yang sudah ya. Baik, sekarang Bapak meminta supaya kalian bisa melaporkan hasil pekerjaan kalian. Ya, coba dari kelompok ya, kelompok 1 dari kelompok Jaya. Jaya dan teman-teman, ayo. Silakan. Ya, sekarang ada pertanyaan di bawahnya itu. Kalian sudah buat kesimpulannya? Sudah buat, kemudian sampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari kalian. Ayo, kelompok 1, silakan. Tulisannya Ya. lebih besar, Pak. Ya, baik. Oke. Bagus. Ya. Baik, anak-anak. Sekarang kalian saya minta untuk menulisnya dengan baik, dengan rapi, tulis dengan nama kelompok, anggota kelompok, kemudian dikumpulkan ya. Dikumpulkan, itu menjadi bahan penilaian ya. Bapak akan menilai ini nanti. Siapa? Oke, baik anak-anak. Sekarang kita berhubung lagi sedikit waktu untuk mau bubar. Sekarang kita minta untuk menjelaskan atau merangkum materi yang sudah kita jalani bersama ya. Oke, baik anak-anak, silakan siapa yang bisa, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami selama pembelajaran tadi. Oke, silakan. Ayo. Saya senang yang praktek, Pak. Iya, bagus ya, senang yang praktek ya. Oke, yang Saya lain. suka, saya Bapak. Ya. Saya suka geng Serang, sudah cantik, Iya, berani bagus. lagi. Iya, bagus. Kalau sudah senang dengan semuanya, tadi sudah kamu buat percobaan, mau suka dengannya Ageng Serang karena dia cantik, berani, maka ingat tugas tadi dia untuk menulis atau mengembangkannya dalam tulisan masing-masing, bisa berupa seperti yang saya bilang tadi, cerpen atau puisi, pantun dan lain sebagainya. Ya, Pak. Siapa?
Halo Pak. Halo Pak Pentiman. Pak Wandiman. Keluar dah. Itu rekamannya masih jalan kah Bu Christine? Masih. Coba ditunggu Pak Pentiman ya. Ore, Bapak Guru. Ya, baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi ada 5 nomor, nanti kalian kerja juga di rumah ya. Bisa ini bisa dikumpulkan karena besok tidak ada pembelajaran, besok hari Minggu, jadi hari Senin ya, hari Senin. Paling lambat hari Selasa. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak kita berdoa bersama dulu ya. Oke, baik, saya minta abang ya, biasanya abang nih ya hari ini ya, tidak semangat. Ayo abang, ayo minta supaya semangat, minta kepada Tuhan supaya kita semangat. Ayo. Baiklah kawan-kawan, ayo berdoa sebelum kita pulang. Mudah-mudahan semuanya bisa selamat sampai di rumah ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih ya. Sudah selesai. Bapak senang sekali pelajaran hari ini bersama anak-anak karena anak-anaknya aktif semua ya. Baik, sampai jumpa. Selamat siang ya anak-anak. Sampai ketemu hari Senin. Oke, selamat siang. Pagi-pagi.